Di ruang sidang pengadilan militer Maret 15 Kupang, suasana yang sejak pagi tegang mendadak berubah mencekam. Puluhan pasang mata tak berkedip menatap kursi saksi. Detik jam seperti berhenti berdetak ketika seorang perwira muda berdiri dari tempat duduknya. Dialah Letu Ahmad Faisal, sosok yang namanya selama ini hanya berbisik-bisik di antara keluarga dan publik yang menuntut keadilan. Dengan suara berat dan napas tertahan, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terhenyak. Benar, saya ikut mencambuk Prada Laki 4 kali, dan saya adalah orang pertama yang melakukannya. Ruangan sidang seketika sunyi. Hanya terdengar isak tangis seorang ibu di bangku paling belakang. Ibunda Prada Laki yang tak sanggup lagi menahan duka mendengar pengakuan yang selama ini ia takutkan menjadi kenyataan. Tubuhnya gemetar, kedua tangannya menutup wajah, sementara air mata terus mengalir tanpa henti. Fakta mengejutkan ini kembali membuka tirai gelap rangkaian kekerasan yang menjerat Prada Laki sebelum akhirnya meregang nyawa. Sebuah babak baru terbuka, tentang siapa memulai, siapa memerintahkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sidang belum selesai, kebenaran belum sepenuhnya terungkap, dan keadilan masih menunggu untuk ditegakkan. Inilah terungkap di sidang. Letu Ahmad Faisal akui jadi orang pertama yang aniaya Prada Laki. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, langit Kupang tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut merasakan beban duka yang selama berbulan-bulan menjerat keluarga Prada Laki Namo, prajurit muda yang tewas setelah mengalami rangkaian kekerasan di lingkungan Batalion Infanteri TP834 WM. Di halaman Pengadilan Militer Maret 15 Kupang, ratusan warga telah berkumpul sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Beberapa membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Laki." Sementara yang lain hanya berdiri diam, menyaksikan situasi dengan mata berurat merah menahan amarah. Di antara kerumunan itu, tampak seorang perempuan parubaya dengan tubuh kecil namun wajah penuh keberanian. Dialah Maria Namo, ibu kandung Prada Laki. Tangannya menggenggam erat sebuah foto anaknya yang memakai seragam lengkap. Senyumnya hangat, tatapannya penuh harapan. Setiap kali ia memandang foto itu, bibirnya bergetar, seolah masih sulit menerima kenyataan pahit bahwa putra yang ia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Tepat pukul 10.05 WITA, pintu ruang sidang utama dibuka. Suasana di dalam seketika mencekam. Ruangan berkapasitas ratusan itu padat dan penuh sesak. Para aparat berjaga ketat di pintu masuk dan jalur tengah ruangan, memastikan tidak ada kekacauan terjadi. Sorot lampu kuning redup menggantung dari langit-langit, membuat bayangan panjang menghiasi dinding kayu tua ruang sidang. Semua orang duduk dalam diam, menanti kelanjutan sidang yang disebut-sebut sebagai titik kritis pengungkapan kasus ini. Di bagian depan, Mayor Arfan Hidayat, Hakim Ketua Sidang, duduk dengan wajah tegas dan sorot mata tajam. Di sebelahnya, jaksa penuntut berjubah hitam memeriksa berkas-berkas tebal yang diletakkan di atas meja kayu panjang. Sementara Fabian Lobo, pengacara keluarga korban, menatap lurus ke depan, kedua tangannya terkunci keras di atas meja, menunjukkan betapa berat perjuangan yang sedang ia emban. Setelah membuka sidang dan membaca agenda hari itu, Mayor Arfan mengetukkan palunya sekali. Suara pukulan palu itu menggema seperti dentuman meriam bagi para hadirin yang menunggu kebenaran terungkap. Sidang hari ini menghadirkan saksi atas nama Letu Ahmad Faisal, ucap Hakim Ketua dengan suara bulat. Ruangan langsung bergemuruh pelan. Nama itu bukan nama asing. Selama ini, dalam pemberitaan dan kesaksian yang tercerai-berai, nama Letu Ahmad Faisal selalu disebut-sebut sebagai figur kunci yang mengetahui awal rangkaian kekerasan terhadap Prada Laki dan Prada Richard, rekan satu angkatan yang juga menjadi korban. Pintu samping terbuka. Seorang pria berseragam loreng hijau coklat melangkah masuk. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti kurang tidur. Dialah Letu Ahmad Faisal, perwira yang selama bertahun-tahun dikenal disiplin dan keras dalam menerapkan aturan di batalion. Namun hari itu, langkahnya tampak berat, seolah setiap langkah membuat dadanya semakin sesak. Dalam ruangan yang sunyi itu, bunyi sepatunya terdengar jelas menghantam lantai kayu. Tak satu pun hadirin berani berbisik. Semua mata tertuju padanya, menunggu kata-kata yang akan ia ucapkan. Letu Ahmad duduk di kursi saksi. Tangannya tampak bergetar halus ketika ia menarik napas panjang. Mayor Arfan memandangnya lama, lalu membuka sesi pemeriksaan saksi dengan suara tegas. Saudara saksi,
Apakah Anda mengetahui penyebab terjadinya tindakan fisik terhadap Prada Laki? Letu Ahmad terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menunduk, tangannya mengepal. Ruangan terasa semakin sempit dan panas. Bahkan suara AC pun seolah lenyap. Jaksa penuntut berbicara lebih tegas. Saudara saksi, jawab pertanyaan dengan jujur dan jelas. Apakah saudara ikut melakukan kekerasan terhadap Prada Laki? Beberapa detik terasa seperti menit panjang yang tak berkesudahan. Dan akhirnya, dengan suara serak dan pelan, Letu Ahmad menjawab, "Benar, Yang Mulia. Saya mencambuk Prada Laki 4 kali. Saya adalah orang pertama yang melakukannya." Ruangan langsung pecah dengan suara terkejut. Beberapa menjerit pelan, sebagian lain menutup mulut dengan kedua tangan. Maria Namo, yang duduk di bangku paling belakang, seketika tubuhnya gemetar. Foto anaknya terjatuh dari genggaman. Ia menahan wajah dengan kedua telapak tangan dan menangis keras. Tangis yang mengguncang seluruh ruang sidang. Dua perempuan dari organisasi kemanusiaan bergegas menopangnya agar tidak jatuh pingsan. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi ketenangan. Tidak ada lagi keraguan. Kebenaran mulai menampakkan wujudnya, dan luka yang lama dipendam kembali menganga. Suasana ruang sidang pengadilan militer Maret 15 Kupang masih terasa berat setelah pengakuan mengejutkan Letu Ahmad Faisal tentang keterlibatannya mencambuk Prada Laki sebanyak 4 kali. Setelah tangis sang ibu pecah di bangku belakang, majelis hakim memutuskan menunda sidang selama 5 menit untuk menenangkan situasi. Namun, jeda singkat itu justru membuat atmosfer semakin mencekam. Seakan semua orang sadar bahwa apa yang akan terungkap setelah ini jauh lebih dalam dan lebih gelap dari sekadar pengakuan awal. Ketika sidang kembali dibuka, Mayor Arfan Hidayat kembali mengetukkan palunya, memerintahkan agar semua yang hadir menjaga ketertiban. Tatapannya kemudian kembali diarahkan kepada Letu Ahmad Faisal yang masih duduk di kursi saksi. Kedua tangannya terlipat erat, seolah menahan pergolakan batin yang berkecamuk dalam dirinya. "Saudara saksi," ujar Mayor Arfan dengan suara tegas namun dingin, "jelaskan kepada kami secara detail. Apa alasan tindakan fisik tersebut dilakukan? Siapa yang memberikan perintah? Dan bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi?" Ruangan kembali hening. Semua menunggu jawaban yang mungkin menjadi kunci untuk membuka misteri penyebab kematian Prada Laki. Letu Ahmad mengambil napas panjang. Ia mengangkat wajahnya perlahan, sorot matanya tampak kosong, seperti menatap kejadian itu kembali dalam ingatannya. Peristiwa itu terjadi di markas Batalion Infanteri TP834WM, di barak latihan kedisiplinan, ujarnya pelan. Waktu itu sekitar pukul 21.30. Prada Laki dan Prada Richard dipanggil ke area belakang gudang senjata karena dianggap melakukan pelanggaran serius. Sebuah kertas jatuh dari tangan salah satu wartawan yang duduk di kursi liputan, menandakan betapa mendalam keterkejutan semua orang mendengarkan detail tersebut. Jaksa penuntut berdiri dan bertanya langsung, "Pelanggaran seperti apa? Dan siapa yang memutuskan tindakan disiplin dilakukan dengan cara kekerasan?" Letu Ahmad tampak menelan ludah sebelum menjawab. "Ada laporan bahwa Prada Laki terlambat kembali dari izin keluar barak." Komandan Pleton marah besar. "Saya mendapat perintah untuk mengajarkan disiplin," begitu istilahnya. Perintah itu disampaikan oleh atasan saya langsung. Publik di ruang sidang saling berpandangan. Istilah mengajarkan disiplin jelas syarat makna. Namun penyimpangannya terlihat jelas ketika dikaitkan dengan kondisi kematian Prada Laki yang penuh luka memar dan kerusakan organ. Jaksa kembali menegaskan, "Sebagai seorang perwira, apakah saudara menolak perintah itu? Apakah saudara menyadari konsekuensinya?" Letu Ahmad menutup matanya sejenak. Bibirnya bergetar. "Saya tidak menolak. Saya seharusnya menolaknya. Tapi saya takut dianggap melawan perintah komando. Itu kesalahan besar saya." Suara isak tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bukan hanya karena pengakuan itu menyayat hati, tapi juga karena mengungkap betapa kuat budaya ketakutan dalam struktur komando. Letu Ahmad melanjutkan penjelasannya, semakin mendetail. Prada Laki dan Prada Richard dipaksa push up dan squat jump berulang-ulang. Setelah mereka kelelahan, saya mengambil rotan dan mencambuk mereka masing-masing 4 kali sesuai perintah. Saat itu saya tidak berpikir tindakan itu akan menyebabkan luka serius. Saya pikir itu hanya hukuman fisik standar.
Namun jaksa langsung memotong dengan nada tajam. Standar? Prada laki ditemukan dengan luka memar parah, tulang rusuk retak, ginjal memar berat, dan paru-paru berdarah. Apanya yang standar? Saksi. Ruangan kembali bergemuruh. Para hadirin saling berbisik dalam nada marah dan tidak percaya. Beberapa terlihat mengepalkan tangan, menahan emosi agar tidak bangkit berdiri. Letu Ahmad menunduk lebih dalam, suaranya semakin lemah. Saya tidak pernah tahu kalau hukuman itu akan berujung kematian. Setelah saya mencambuk, yang lainnya melanjutkan. Ada yang memukul menggunakan selang air. Ada yang menendang. Saya hanya berdiri mematung. Saya tidak menghentikan mereka. Itu kesalahan terbesar saya. Nama-nama lain mulai disebut, membuka lembaran baru yang jauh lebih serius. Komandan Internal Penyidik, Kapten Rudi Santoso, yang duduk di bangku saksi menunggu giliran pemeriksaan, tampak menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jelas ia menyadari bahwa setelah pengakuan ini, proses hukum tidak lagi bisa dihentikan atau ditutup rapat. Fabian Lobo, pengacara keluarga Pradalaki, berdiri dan memohon bicara kepada majelis. Yang mulia, bukti baru telah terbuka. Kami menuntut agar semua nama yang disebut dalam tindakan kekerasan ini segera diproses dan diperiksa dalam sidang berikutnya. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin. Ini pembunuhan. Suara tepuk tangan dan sorak spontan pecah dari bangku penonton, meski segera dihentikan oleh aparat yang menjaga ketertiban. Namun semangatnya jelas, publik menuntut keadilan yang sesungguhnya. Mayor Arfan mengetuk palu 2 kali, wajahnya sangat serius. Sidang akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Sidang ditutup. Ketika palu terakhir diketuk, semua yang hadir tahu bahwa ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari proses panjang menuju kebenaran. Di luar gedung, teriakan massa mulai terdengar. Tangkap semua pelakunya. Keadilan untuk laki. Dan di tengah kerumunan, Maria Namo berdiri dengan mata sembab, tangannya menggenggam foto anaknya, dan suara lirihnya nyaris tak terdengar. Laki, Mama janji, kebenaran akan muncul. Suasana ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang siang itu semakin menegang. Jam dinding menunjukkan pukul 14.37 WITA ketika majelis hakim meminta saksi berikutnya maju ke depan. Langkah sepatu berbunyi tegas menghantam lantai keramik, menggema di ruangan yang dipenuhi prajurit berseragam loreng, keluarga korban, dan para awak media. Letu Infantri Ahmad Faisal, berdiri di depan mimbar saksi dengan wajah menegang. Kedua tangannya menggenggam erat sisi meja kayu seolah mencoba menahan sesuatu yang berat di dadanya. Ibunda Pradalaki, Mama Martha, yang duduk tepat di barisan depan sebelah kiri, merapatkan syal hitam ke dadanya. Ia menunduk dalam, matanya sembab, seolah mempersiapkan diri untuk kembali mendengar kenyataan pahit yang mungkin jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Hakim ketua berdiri sedikit condong ke depan, suaranya tajam dan lantang. Saksi, jelaskan secara detail apa yang saudara lakukan pada malam kejadian, khususnya terhadap Pradalaki. Letu Ahmad menelan ludahnya sendiri, bahunya sedikit bergetar. Dalam sekejap, ruangan seolah membeku, setiap mata tertuju padanya, setiap napas terasa menahan waktu. Yang mulia, suaranya parau, bergetar tipis namun jelas. Saya mengakui bahwa saya adalah orang pertama yang mencambuk Pradalaki malam itu. Seketika, ruangan dipenuhi bisik-bisik dan helaan napas panjang. Dari bangku keluarga korban, terdengar suara lirih Mama Martha yang langsung pecah dalam isak. Tangan kirinya memukul dadanya sendiri, seolah ingin menghentikan rasa sesak yang menghantam mendadak. Petugas pengamanan sigap menenangkan, namun tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan hati seorang ibu yang anaknya meregang nyawa dengan cara tak manusiawi. Letu Ahmad melanjutkan keterangannya, tapi kali ini ia berbicara dengan pandangan kosong menatap meja, seperti enggan bertatapan dengan siapapun. Saya mencambuk Pradalaki sebanyak 4 kali menggunakan tali ban. Saya juga mencambuk Prada Richard. Saya melakukannya atas dasar perintah, namun saya menjadi orang pertama yang melaksanakan tindakan itu. Hakim menatapnya tajam. Apakah saudara menyesal? Letu Ahmad menutup matanya rapat, nafasnya memburu. Saya menyesal. Yang mulia, sangat menyesal. Saya tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Namun di sudut ruangan, suara tawa kecil penuh sinis terdengar dari seorang pemuda bertubuh kurus dengan kaos hitam di balik jaket loreng yang disampirkan di bahunya. Itu adalah kakak laki,
bernama Roy. Ia menggertakkan gigi, menggenggam erat tangan adiknya yang lain, sambil menahan amarah yang membuncah. Menyesal? Setelah adik saya mati baru bilang menyesal, gumamnya lirih namun penuh bara. Hakim menegur ruang sidang untuk tetap tenang, namun ketegangan tak kunjung mereda. Setiap kata yang keluar dari Letu Ahmad terasa seperti pisau yang mengoyak hati keluarga korban. Di luar ruang sidang, ratusan warga NTT, mahasiswa, dan aktivis HAM menunggu perkembangan sidang. Mereka memegang poster dengan tulisan besar, "Keadilan untuk Pradalaki," dan "Hentikan budaya kekerasan di militer." Sorak-sorai dan teriakan menuntut keadilan terdengar bahkan sampai ke dalam gedung melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Jaksa auditor kemudian bertanya, "Mengapa saudara melakukan pencambukan pertama kali? Apakah saudara merasa terpaksa?" Letu Ahmad menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Saya takut dianggap tidak disiplin apabila menolak perintah. Tapi sekarang saya sadar, pilihan saya membunuh manusia yang tidak bersalah." Mama Martha menegakkan tubuhnya kembali, menatap saksi dengan mata merah menyala. "Anakku bukan binatang untuk dicambuk. Dia bukan musuh. Dia anakku, anak yang saya besarkan dengan doa," teriaknya tiba-tiba. Beberapa hadirin ikut menitikkan air mata. Ada yang memeluknya, ada yang ikut mengepalkan tangan dengan penuh kemarahan. Sidang berhenti sesaat karena suasana mulai tidak terkendali. Aparat berjaga lebih ketat, sementara hakim meminta semua pihak menenangkan diri. Namun ketegangan hari itu tidak mudah padam. Setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Letu Ahmad akan terus terikat dalam ingatan banyak orang. Sebuah pengakuan yang menelanjangi sisi gelap budaya kekerasan dalam pelatihan militer, yang selama ini tersembunyi rapat di balik seragam loreng dan disiplin keras. Di luar gedung pengadilan, matahari mulai tenggelam meninggalkan langit menguning. Bayangan panjang gedung pengadilan jatuh di atas pagar besi hitam, menambah kesan mencekam dan suram. Mama Martha berjalan pelan keluar gedung, namun langkahnya terhenti sejenak. Ia menatap langit sambil berbisik pelan, "Nak laki, Mama akan terus berjuang sampai kebenaran tegak. Mama tidak akan berhenti." Roy menggenggam tangan ibunya. "Kita tidak sendirian, Ma." Semua yang berdiri di depan pagar itu, semuanya menuntut hal yang sama. Dan dari kejauhan, suara massa menggema lagi, semakin keras. "Keadilan untuk Pradalaki. Usut tuntas sampai dalang utama." Hari itu, kota Kupang seperti menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Dan sidang berikutnya dijamin tidak akan lebih tenang. Angin sore itu terasa berbeda di depan pengadilan militer 315 Kupang. Setelah sidang diskors sementara akibat pengakuan Letu Ahmad Faisal yang mencambuk Pradalaki hingga 4 kali, massa yang sejak pagi menunggu di luar gedung semakin bergolak. Ratusan orang yang sebelumnya berdiri tenang kini mulai memadatkan barisan. Poster-poster yang diangkat tinggi bergoyang diterpa angin. Sebagian bertuliskan, "Hukum seadil-adilnya, stop kekerasan dalam militer, dan Pradalaki tidak sendiri." Roy, kakak kandung Pradalaki, baru saja keluar dari pintu samping gedung pengadilan, pintu khusus keluarga korban. Wajahnya masih memerah menahan amarah. Setiap langkahnya terlihat berat, seakan bumi yang ia pijak membawa beban yang hampir tidak mampu ditopang. Ia berjalan beriringan dengan Mama Martha yang terus menyeka air matanya, didampingi beberapa kerabat dan aktivis HAM lokal. Begitu masyarakat melihat kehadiran keluarga Pradalaki, gelombang suara langsung pecah. "Kami bersama kalian. Jangan biarkan mereka lolos. Tangkap dalang utamanya." Mama Martha berhenti tepat di ujung tangga. Ia berdiri tegak meski lututnya terlihat bergetar. Sorotan mata ratusan orang terpaku padanya. Dalam keheningan singkat, perempuan parubaya itu mengangkat wajahnya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang masih tersisa. Suara Mama Martha pecah namun tegas. "Terima kasih semua sudah berdiri bersama kami. Hari ini, kami mendengar sendiri bahwa anak saya dicambuk oleh perwira pertama yang seharusnya membimbing, bukan menyiksa." Massa langsung riuh. Banyak yang kesal, ada yang mengepalkan tangan ke udara. Beberapa menitikan air mata melihat kesedihan seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Roy maju satu langkah. Suaranya berat tapi penuh api. "Kita belum selesai. Ada yang mereka sembunyikan. Laki bukan mati karena kecelakaan latihan. Dia mati dianiaya. Dan hari ini kita mendapat bukti pertama dari mulut mereka sendiri."
Sorak besar pecah, menggema sampai memantul di dinding-dinding bangunan sekitar. Aparat mulai memperketat barisan mereka karena massa terus bergerak mendekat ke pagar pengadilan. Para jurnalis yang membawa kamera berlomba maju ke depan, menangkap momen yang mungkin akan menjadi sejarah. Tak jauh dari kerumunan, seorang aktivis perempuan berusia sekitar 27 tahun bernama Nadia Swalang, ketua jaringan Forum Keadilan Warga Timur, berdiri memegang megafon. Ia mengenakan kaos hitam dengan tulisan putih tebal, "Kebenaran tidak pernah mati." Wajahnya penuh determinasi. Ia menatap massa dengan mata berkaca-kaca. "Teman-teman, hari ini kita bukan hanya membela Prada Laki. Kita membela semua prajurit muda yang dipaksa tunduk pada budaya kekerasan. Budaya kekerasan ini harus dihentikan. Tidak ada militer yang kuat kalau membunuh prajuritnya sendiri." Kerumunan kembali bergetar. Puluhan orang menabuh kaleng dan alat seadanya sebagai simbol protes. Suara klakson motor dan sirine pendek dari polisi pengamanan terdengar bersahutan. Situasi semakin panas, tapi semangat solidaritas tampak menguasai semuanya. Di sudut lain halaman pengadilan, seorang anggota polisi militer berbisik pada rekannya, tampak gelisah. "Kalau massa makin maju, bisa ricuh. Kita harus siap perkuat pagar sisi timur." Namun sebelum ketegangan itu memuncak menjadi kerusuhan, Roy kembali mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Perlahan, suara massa mengecil, menyisakan keheningan yang tegang. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga oleh cahaya senja. "Adik saya Laki pernah berkata saat pulang terakhir kali." Suaranya mulai bergetar. Dia ingin membanggakan keluarga. Dia ingin menjadi prajurit yang melindungi rakyatnya. Tapi hari ini, yang justru menyiksanya adalah orang-orang dalam satu seragamnya sendiri. Mama Marta terhuyung dan memeluk Roy erat. Banyak yang menangis melihatnya. Nadia kembali bersuara lewat megafon. "Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai dalangnya terungkap. Sampai tidak ada lagi prajurit yang mati sia-sia." Massa menjawab dengan gemuruh. "Hidup korban. Keadilan. Keadilan. Keadilan." Dari balik pintu kaca gedung, beberapa perwira senior tampak mengamati suasana di luar dengan wajah tegang. Mereka berbisik cepat, saling bertukar pandang. Ada ketakutan, ada kecemasan terhadap apa yang akan terjadi jika sidang berikutnya membuka fakta yang lebih mengerikan. Mereka tahu, badai yang lebih besar sedang datang. Langit Kupang semakin gelap. Lampu jalan mulai menyala. Namun di mata semua orang yang hadir, cahaya keadilan seperti baru saja menyala lebih terang dari sebelumnya. Perjuangan belum selesai, dan sidang esok hari mungkin menjadi titik balik semuanya. Pagi berikutnya, pengadilan militer 315 Kupang kembali dipadati ratusan orang. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika kerumunan sudah memenuhi halaman depan. Suasana tegang dari hari sebelumnya masih terasa, seolah energi kemarahan dan duka belum menemukan pintu keluar. Isyarat bahwa hari ini bukan sekadar kelanjutan sidang, tapi babak yang mungkin menentukan arah kasus kematian Prada Laki Namo. Di dalam ruang sidang, Hakim Ketua Kolonel Chandra sudah duduk tegak di kursinya. Wajahnya kaku, tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan, seolah ingin mengingatkan bahwa apapun yang terjadi hari ini harus berada di bawah kendali hukum. Di kanan kirinya, dua hakim anggota menunduk memeriksa berkas-berkas yang tebal dan berstempel merah, dokumen yang kini dipandang publik sebagai kunci kebenaran. Mama Marta memasuki ruang sidang dengan langkah perlahan, masih didampingi Roy dan Nadia Swalang. Air matanya sudah sulit keluar, seakan tubuhnya sudah kehabisan cadangan kesedihan. Yang tersisa hanya tatapan kosong bercampur amarah yang membara di dalam dada. Roy menggenggam tangan ibunya erat, memastikan bahwa apapun yang terjadi hari ini, ia tidak akan goyah. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman dari Panitera, memanggil saksi berikutnya, Serda Martin da Silva. Ruang sidang langsung berbisik. Nama itu bukan nama baru. Beredar desas-desus bahwa ia adalah salah satu anggota yang ikut berada di lokasi saat Prada Laki dianiaya. Namun publik tak pernah mendengar keterangannya secara terbuka. Hingga detik ini, Serda Martin melangkah maju. Seragam lorengnya tampak kusut seolah dipakai tanpa sempat dirapikan. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Ia berdiri di depan mikrofon, menyentuh meja, mencoba menenangkan diri. Hakim Ketua menatap tajam. "Saudara saksi,
Ingat bahwa setiap pernyataan di bawah sumpah adalah pertanggungjawaban hukum. Katakan yang sebenarnya. Serda Marten menelan ludah keras-keras, lalu mengangguk. Suaranya lirih namun jelas. Saya ada di tempat saat kejadian itu. Saya melihat Letu Ahmad Faisal mencambuk Pradalaki. Tapi bukan cuma itu. Ruang sidang langsung menjadi sunyi. Bahkan suara nafas terdengar jelas. Siapa lagi yang terlibat? Tanya Hakim Ketua. Serda Marten memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Seolah apapun yang ia katakan sekarang akan membuka pintu yang selama ini digembok rapat. Ada perintah, Pak Hakim. Perintah untuk menghukum Pradalaki. Dan perintah itu bukan dari Letu Ahmad Faisal. Roy menegakkan tubuhnya. Matanya membesar. Mama Martha menggenggam tangan anaknya lebih kuat. Kuku-kukunya menancap ke kulit. Hakim Ketua mencondongkan badan. Siapa yang memberi perintah? Serda Marten gemetar. Ia menoleh sebentar ke arah deretan kursi perwira yang hadir sebagai tamu. Beberapa wajah terlihat pucat, sebagian menghindari kontak mata. Lalu saksi itu mengucapkan nama yang membuat ruang sidang berguncang. Perintah itu dari Komandan Kompi, Kapten AR. Suara teriakan tertahan terdengar dari medan massa di luar. Seolah kabar itu langsung bocor melewati dinding tebal. Kamera jurnalis serentak menyorot ekspresi semua orang. Hakim mengetuk palu 3 kali, namun tak mampu meredam kehebohan. Di bangku saksi sebelumnya, Letu Ahmad Faisal tampak menunduk sangat dalam. Matanya tak berani melihat siapapun, terutama tidak Mama Martha. Tubuhnya terlihat gemetar, seakan beban yang ia tanggung selama ini akhirnya meledak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tersengal keluar. Benar, Yang Mulia. Saya memang mencambuk Laki karena diperintah. Saya tidak berani menolak. Ruangan meledak oleh suara protes dan tangisan. Beberapa keluarga prajurit muda lain yang selama ini diam mulai berteriak, menuntut agar kasus serupa anak mereka ikut dibuka. Aparat provos berdiri dan memerintahkan semua tetap tenang. Namun kontrol nyaris hilang. Mama Martha berdiri perlahan. Kedua tangannya mengepal. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengutuk. Ia hanya berkata dengan suara yang tajam seperti pisau. Siapapun yang membunuh anak saya, akan berdiri di tempat itu, satu persatu. Hakim menghentikan sidang sementara selama 15 menit untuk mengamankan situasi. Namun semua orang tahu, sidang ini tidak akan pernah sama lagi. Fakta baru telah keluar. Ada nama perwira yang disebut, ada perintah langsung, dan kini publik menuntut jawaban yang tidak bisa lagi ditutupi. Di luar gedung, massa yang menunggu mendengar kabar tersebut langsung bergemuruh. Poster dan spanduk kembali terangkat tinggi. Suara pekikan serentak menggema di udara. Tangkap Kapten AR. Jangan lindungi pelaku. Keadilan untuk Pradalaki. Nadia menatap Roy dan berkata pelan namun penuh keyakinan. Hari ini tirai pertama sudah jatuh. Kita baru mulai. Roy menatap gerbang pengadilan yang dijaga oleh aparat yang mulai panik menopang barikade. Tatapannya tidak lagi dipenuhi air mata. Kini hanya ada satu hal. Perang untuk kebenaran. Dan semua yang hadir tahu, esok hari, sidang akan lebih panas daripada sebelumnya.